Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga bisa berjumpa lewat virtual. Tapi kalau dari senyumnya saya yakin semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Karena itu adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, berjumpa kembali. Semoga tidak bosan berjumpa kembali dengan saya. Tidak perlu diperkenalkan karena sudah cukup terkenal ya. Bapak Ibu sudah tahu. Jadi materi kita hari ini tentang penyusunan rencana dan praktek kepengawasan. Jadi tadi dari awal sudah sempat bicarakan Bapak Ibu, materi ini merupakan awal atau landasan Bapak Ibu untuk melakukan praktek mata pelatihan yang berikutnya. Bahkan untuk penyusunan laporan pun basicnya dari sini. Jadi artinya dari penyusunan rencana dan praktek kepengawasan. Jadi tolong jika ada hal yang kurang dipahami ditanyakan di sini. Tidak usah malu, tidak usah sungkan, karena kalau Bapak Ibu dari sini sudah bingung, nanti ke bawahnya akan praktek juga akan bingung dan sayang. Karena nanti ketika tim dari Pusdiklat datang ke tempat Bapak Ibu melakukan presentasi atau ujian akhir ya, Bapak Ibu performance-nya, itu basicnya dari sini, nanti Bapak Ibu penyusunan laporan. Jadi di sini tolong dipahami apa-apa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Di sini pun saya akan memberikan gambaran sampai nanti dengan terakhir praktek penyusunan laporan evaluasi ya, evaluasi Binlat nanti seperti apa. Nanti akan diberikan gambar atau kegiatan apa sih yang akan nanti Bapak Ibu laporkan atau dijadikan satu portofolio laporan yang akan nanti dipresentasikan di sini kegiatannya sekitar bulan September ya, September minggu pertama. Baik Bapak Ibu, sudah sudah pretest semua ya, sudah pretest. Sekarang kita Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu ya. Kita akan bahas ini penyusunan rencana dan praktek kepengawasan. Ini kita balik lagi karena memang tentu ini tidak terlepas dari tugas pokok pengawas yang kalau kita bicara di awal itu di PKKPNS itu di SKP. Jadi Bapak Ibu sudah nyusun kan di SKP, diingat Bapak Ibu sudah nyusun penyusunan program pengawasan sampai dengan evaluasi yang di SKP itu. Nah, disinilah pelaksanaan kegiatannya. Jadi dari SKP yang sudah disusun kemarin, ini kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan sesuai dengan SKP yang sudah disusun. Jadi baik lagi ke sini, mulai dari penyusunan program nanti akan dijelaskan, terus pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, evaluasi, pembimbingan atau binlat guru, sampai dengan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Ini sudah dibahas di tupoksi ya, yang di daerah khusus, jadi kita nggak usah terlalu banyak. Hari ini yang akan kita bahas, jadi peserta mampu memperbaiki dan menyusun program pengawasan, terus mampu menyusun rencana dan praktik pengawasan. Ini indikatornya, jadi menjelaskan program pengawasan, menyusun jadwal rencana dan praktik, dan terakhir merancang penyusunan rencana dan praktik pengawasan. Ini hari ini, jadi kalau dalam kegiatan pelatihan calon pengawas yang tatap muka memang dikenal namanya RTLPP, Rencana Tindak Lanjut Program Pengawasan. Dan ini yang akan Bapak Ibu susun RTLPP istilahnya. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi program pengawasan yang disusun itu mulai dari program tahunan, ada program semester, ada RPM dan RPA. RPM itu rencana program akademik, yang M-nya itu manajerial, nanti ada lapnya. Jadi ini dalam satu paket Bapak Ibu susun di laporan pengawasan. Jadi di dalamnya ada program pembinaan guru, pemantauan, penilaian, program pembinaan. Walaupun dari masing-masing ini akan punya dokumen-dokumen sendiri, tapi untuk di program pengawasan semuanya harus ada. Walaupun tidak secara detail dijelaskan, tapi program ini harus masuk di program pengawasan karena merupakan tupoksi Bapak Ibu yang dalam 1 tahun tentu harus Ibu lakukan. Jadi ini penyempurnaan program pengawasan. Jadi ada di buku di bahan ajarnya Bapak Ibu
mulai dari mengamati hasil pengawasan. Jadi gini, penyusunan program atau penyempurnaan program pengawasan itu tentu diawali dengan proses identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu, laporan atau identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya itu menjadi dasar Bapak Ibu untuk menyusun program pengawasan. Dari sana kan terlihat dari identifikasi, misal dalam tahun 2019 Bapak Ibu melaksanakan pembinaan guru dengan target 100% guru mampu menyusun perangkat pembelajaran dengan benar atau dengan baik misalnya. Nah, ternyata begitu dilakukan pembinaan di akhir, hanya 70% guru yang mampu membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan tujuan program yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Sehingga kan masih ada gap 30% yang belum mencapai. Nah, 30% inilah yang nanti akan menjadi rekomendasi untuk Bapak Ibu susun lagi programnya di tahun berikutnya di 2020, 30 orang ini. Metodenya apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, itu berdasarkan dari pengawasan tahun sebelumnya. Disusun seperti apa? Dilihat. Jadi identifikasi program tahun sebelumnya itu menjadi dasar Bapak Ibu untuk menyusun program tahun yang akan datang atau tahun ini. Nah, itu kan di dalam SKP ada di awal Januari. Nah, sehingga program pengawasan tentu basicnya adalah dari sana. Binlatnya, binlat apa yang akan dilakukan? Misal dari hasil supervisi akademik ternyata guru itu rata-rata rendah dalam penilaian, belum mampu mendesain penilaian yang otentik misal. Sehingga rekomendasi program untuk binlat guru yang Bapak Ibu lakukan adalah berarti apa? Berarti penilaian, berarti binlat. Pelatihan atau binlat penilaian pembelajaran. Nah, itu. Jadi basicnya dari sana. Bisa dari hasil apa? Dari hasil supervisi. Supervisi akademik kan kelihatan gapnya guru di mana. Berapa persen guru yang Bapak Ibu supervisi atau binaan Bapak Ibu yang sudah mencapai hasil maksimal. Atau pada poin kompetensi mana yang guru itu masih rendah. Itu yang menjadi objek Bapak Ibu untuk dilakukan program pengawasan. Baik itu pembinaan maupun binlat. Tuh, kalau dari guru tentu dari hasil supervisi akademik dan dari validasi hasil PKG-nya. PKG-nya rendah dari apa? Sehingga itu yang menjadi dasar Bapak Ibu untuk menyusun program. Kalau kepala, dari kepala tentu dari supervisi manajerial dan hasil EDM. Tadi juga dari hasil EDM juga bisa. Dari hasil EDM apa? Kan ada 4 standar yang terkait dengan guru. Nah, itu di sisi apakah? Di sisi apanya? Apakah standar isinya atau ke proses? Tentu kalau proses terkait dengan proses pembelajaran, misal guru menerapkan model pembelajaran atau metode yang masih monoton. Jadi dari sini jadi banyak hal yang bisa menjadi rujukan Bapak Ibu untuk menyusun program pengawasan. Jangan sesuka Bapak Ibu. Artinya nggak ada dasar kenapa sih mengadakannya binlat untuk guru itu model-model pembelajaran. Pengawasnya bilang, ya, karena itu yang saya kuasai, bukan itu, tapi basicnya adalah dari analisis hasil pengawasan tahun berikutnya, identifikasi dulu, identifikasi hasil pengawasan tahun berikutnya. Jadi misalkan targetnya 100%, ternyata tagihannya 100%, hasilnya baru 70%. Berarti kan masih ada gapnya berapa persen. Nah, itu diidentifikasi, setelah identifikasi lakukan analisis. Analisisnya itu ya hal-hal yang menjadi hambatan kenapa hasilnya tidak sesuai dengan target, itu kan dianalisis. Setelah itu lakukan evaluasi. Seperti apa sih evaluasinya? Jangan-jangan metodenya yang kurang tepat dan lain sebagainya. Setelah itu tentu akan melakukan tindak lanjut dari hasil yang tahun sebelumnya yang menjadi landasan untuk tahun yang akan datang. Itu. Jadi mulai dari identifikasi, lakukan analisis, evaluasi, tentu tindak lanjut. Seperti apa tindak lanjutnya? Nah, tindak lanjutnya itu tentu disusun dalam bentuk program. Tadi ya, program pengawasannya seperti apa. Nih, jadi penyusunan program sesuai panduan penyusunan program pengawasan nanti akan ada di bawah. Nah ini ada di LK dan di bahan ajar sebenarnya, tapi LK-nya itu kami hanya minta Bapak Ibu nyusun jadwal pelaksanaannya dan programnya seperti apa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi intinya ini bahwa program yang Bapak Ibu susun atau di dalam SKP itu ya dibuat lebih detailnya dalam program pengawasan tentu didasarkan dari hasil program tahun sebelumnya. Ya, itu dalam bentuk laporan ada sehingga Bapak Ibu buat dia dalam bentuk ada formatnya nanti dilihat. Ini langkah-langkahnya. Jadi
cermati rencana tindak pengawasan yang telah dibuat, ya, Binlat profesi yang dimiliki, terus identifikasi komponen dan dokumen program pengawasan sesuai ketentuan. Nanti ada dokumennya apa sih dalam program pengawasan yang diperlukan. Cermati program pengawasan yang telah Bapak Ibu buat, bandingkan program pengawasan yang telah dibuat dengan ketentuan program pengawasan. Jangan-jangan ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat, kan? Lakukan penyempurnaan apabila belum sesuai dengan ketentuan. Ini untuk penyempurnaannya. Jadi ada yang tidak pas, ada yang tidak sesuai, atau ternyata ketika kita ingin melakukan, misal kita ingin sosialisasi tentang ARD, kan? Ternyata kita dengar Kemenak, ya, punya program yang sama misalkan dengan ARD, berarti kan kita bisa ganti program kita dengan yang lain, dan gitu. Artinya itu penyempurnaan bisa saja dirubah setelah ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Ini isinya, jadi program pengawasan isinya apa saja, mulai dari identitas, ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan lain sebagainya, ya, identitas Bapak Ibu. Bab 1 itu pendahuluan, jadi ada latar belakang, landasan hukum, ada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi, alur kegiatan, ruang lingkup, dan manfaat. Ini program pengawasan yang di awal tahun di SKP itu yang Bapak Ibu targetkan 1 bulan, ya. Ini biasanya di awal tahun sudah disusun. Terus bab 2-nya evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tahun sebelumnya. Ya, jadi ada dokumennya di sini, ada identifikasi tahun sebelumnya, evaluasi, tindak lanjut pengawasan sebagai acuan dalam penyusunan program tahunan. Jadi nggak bisa programnya itu ujuk-ujuk, ada programnya sesuka pengawas, tapi harus ada basicnya. Basicnya dari apa? Dari pengawasan tahun sebelumnya. Terus yang ini program tahunan pengawas sekolah. Jadi ini dari hasil sini, ini disusun ke bab 3. Yang di dalamnya ada tugas pokok pengawas, mulai dari pembinaan guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya, pemantauan pelaksanaan 8 standar, PK guru, dan PK kepala sekolah. Walaupun PK guru dilakukan oleh kepala, tapi pengawas dalam hal ini validasi hasil PK guru. Ya, bab 4-nya program semester pengawasan sekolah. Dari yang sana tahunan, Bapak Ibu jabarkan mana programnya yang semester 1 Januari sampai Juni, mana yang programnya itu Juli dan Desember. Jadi dibuat per semester. Setelah itu rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan manajerial, RPA dan RPM. RPA dan RPM ini lebih detail dari program. Ya, nanti akan ada formatnya, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, jabaran dari program ini, maka disusunlah RPA dan RPM ini per kegiatan. Terus penutup, kesimpulan, dan harapan penyusun lampiran. Lampirannya ini mulai dari program semesternya, ya, seperti apa lebih detail, RPA, RPM-nya, jadwal, ini SPMT pengawasannya, untuk pengajuan angka kredit terus instrumen. Ini banyak ya laporannya. Nah, sekarang penyusunan RTLPP-nya. Ini jadi penyusunan rencana tindak lanjut program pengawasan itu nanti nyusun jadwal. Jadi jadwalnya ini Bapak Ibu sesuaikan saja dengan jadwal di sini, kan ada beberapa praktek nih, ada beberapa praktek yang harus dilakukan. Jadi nanti sesuaikan saja. Misalkan untuk praktek penyusunan penyempurnaan program, kapan waktunya? Ini kan terkait dengan waktu nih di sini. Ada di LK-nya, di LK-nya ada. Jadi ini praktik penyusunan program pengawasan itu kapan waktunya? Ini dituliskan di sini Bapak Ibu, praktiknya ada tanggal 18 Juli. Nah, berarti kan bisa saja dibuat atau mulai dari tanggal 16 boleh. Di sini kan nggak ada tanggal tapi minggu. Oke, minggu. Ini minggu keberapa? Berarti ditandain ini. Ini nanti jadwal Bapak Ibu susun, ya. Praktek sampai dengan terakhir penyusunan laporan, sampai di situ juga ada jadwalnya. Berarti Bapak Ibu buat jadwalnya sampai dengan terakhir bulan Agustus. Ya, sampai dengan jadi penyusunan laporan. Nanti lihat di LK-nya ya. Setelah jadwal, tentu Bapak Ibu merancang rencana tindak lanjut praktek pengawasan. Dirancang mulai dari tujuannya, indikatornya, langkah kegiatannya. Coba kita lihat ya. Kita cek di sini. Oke. Saya buka LK dulu, biar lebih enak. Kita buka LK. Oke.
Oh. LK ini. Oke, Bapak Ibu, memang di mata pelatihan kita kali ini LK tidak ada ya, tidak ada LK yang harus Bapak Ibu submit, tapi tolong LK ini tetap dikerjakan karena ini menjadi dasar Bapak Ibu untuk pelaksanaan praktek berikutnya. Jadi tidak usah disubmit. Nanti ini sekalian Bapak Ibu setorkan di akhir nanti yang ada pas kita presentasi ke sana. Jadi ini Bapak Ibu lampirkan hasilnya. Tidak usah disetorkan di sistem yang sekarang. Jadi ini ada contoh. Sebenarnya kalau bisa lebih enaknya Bapak Ibu minta kepada pengawas Bapak Ibu hasil pengawasan tahun lalu, hasil identifikasi pengawasan tahun lalu. Jadi biar lebih biar lebih langsung gitu loh dengan permasalahan Bapak Ibu. Ini kan kami sajikan identifikasi hasil pengawasan contohnya ini ya. Contoh, tapi lebih enaknya tolong Bapak Ibu minta kepada pengawasnya atau awalnya izin dengan kepala bahwa Bapak Ibu ada tupoksi. Kalau yang udah jadi kepala mah enak ya nggak perlu izin, tapi yang belum tolong izin kepada kepalanya bahwa tugas untuk mengikuti pelatihan calon pengawas ini Bapak Ibu ada praktik. Ya, praktiknya itu tentu ya itu Bapak Ibu sampaikan ini syukur-syukur kalau ada kepala bisa memfasilitasi misal pembinaan guru Bapak Ibu bisa praktek ke beberapa guru atau binlat walaupun 1 hari setidaknya ngomong-ngomong pembinaan seperti apa itu nanti teknisnya akan dijelaskan oleh teman-teman WI berikutnya tapi izin lah artinya dengan kepala. Setelah itu sampaikan ke pengawas. Jadi ke pengawasnya minta hasil identifikasi pengawasan tahun lalu. Sekarang kan sudah tengah tahun, saya kira ada. Minta ke pengawasnya hasil pengawasan tahun lalu. Dan itu yang Bapak Ibu jadikan dasar untuk menyusun program. Oke. Sampai sini paham ya? Halo? Sebelum saya lanjut sampai sini dulu. Kira-kira kalau minta dengan pengawasnya memberatkan nggak? Ayo, berapa orang jawab? Berat. Bisa lah. Dari Pak Ajis dulu deh. Saya lihatnya Pak Ajis, jadi Pak Ajis dulu coba. Terima kasih Ibu yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia. Untuk kondisi saat ini terkait dengan pengawasan, khususnya yang berada di tempat kami di wilayah Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, terkait dengan penyusunan program yang mungkin mulai dari identifikasi, analisis, mengevaluasi, kemudian merencanakan sebuah tindak lanjut dalam program pengawasan itu, memang lumayan membingungkan karena yang selama ini terjadi, ya kondisi saat inilah Bu, misal di Tanjung Jabung Timur itu dengan kondisi pengawas dari semua jenjang RA, MI, MTS, MA itu hanya 1 pengawas. Kemudian keteladanan yang diberikan kepada kami selaku kepala madrasah terkait dengan misal ini supervisi di akademik, manajerial itu terasa belum ada. Sehingga kami lumayan bingung untuk melakukan rencana yang bakalan nanti kami lakukan lah kalau kami mau jadi pengawas itu langkah-langkahnya seperti apa. Sehingga nanti dalam melakukan supervisi terhadap kepala madrasah dan guru-guru itu bisa sesuai dengan keinginan pengawas kondisi seperti itu. Nah, itu Pak Amil lebih paham kondisinya tuh Bu. Karena kami itu beliau di MTS. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, dalam penyusunan program tahunan dalam semester apakah dalam menyusun yang ada di program tahunan atau mungkin lebih detail lagi di program semester itu dari program tahunan. Terima kasih. Oke. Oke, sekalian deh siapa lagi nanti biar siapa tahu sama jadi saya bisa terus ya. Siapa nih? Ibu, kami sama dari Jambi ya. Ganti dulu yang jalan dari Jambi. Saya Bunda. Mana tuh? Sebutkan nama.
Pak Amin belakangan ya. Siapa Bu Masita? Siapa Bu? Siapa? Assalamualaikum, Bunda. Iya, Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa nih? Iya, Bun. Bu Puji. Oke, Bu Ya. Puji. Oke, Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan dengan pertanyaannya Pak Aziz, bahwa penyusunan program itu berdasarkan tahun sebelumnya ya, Bun. Artinya kita harus mengetahui kegiatan penyusunan program. Nah, sekarang kan kita harus bertanya pada pengawas ya, Bun. Tanya kepada pengawas. Nah, itu apakah pertanyaan itu membuat kan ini karena udah pertengahan tahun ya, Bun, dari bulan Januari ke Juli sekarang gitu ya. Apakah itu nanti berkaitan dengan semester berikutnya, Bun? Ya. Yang kedua, apakah program pengawasan dari jenjang yang satu dengan jenjang yang Suaranya agak kurang ini ya, kurang jelas ya. Ada suara yang lain masuk. Ada suara Bu yang masuk mengganggu sekali Bu. Tapi Oke, jenjang. Saya sudah tangkap pertanyaannya. Apakah jenjang itu beda atau enggak gitu ya? Silakan. Betul, Bunda. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum. Saya jawab dua dulu ya. Yang lain tolong di-mute. Jadi gini Bapak Ibu. Terkait dengan program pengawasan. Maaf Bu, masih ada suara yang lain masuk, udah jelas. Saya mute aja deh. Oke, saya mute all ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terkait dengan penyusunan program pengawasan, memang idealnya dari program pengawasan tahun sebelumnya. Tapi misal Bapak Ibu pengawas baru, ini sekalian ya, pengawas baru Bapak Ibu kan belum punya program pengawasan tahun sebelumnya. Dari manakah basicnya Bapak Ibu dapat data nih? Tuh kan? Bisa tadi saya bilang dengan pengawas yang sebelumnya Bapak Ibu minta hasil identifikasi pengawasan tahun sebelumnya, nggak usah minta laporannya, tapi cukup identifikasi. Kalau minta laporannya ya belum tentu mau, tapi identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya, minta hasilnya. Tapi kalaupun tidak ada, Bapak Ibu basicnya dari mana? Bisa dari hasil EDM, ya kan? Evaluasi diri madrasah. Bisa juga dari hasil supervisi kepala. Kepala kan melakukan supervisi akademik kan? Nah, bisa kan dari sana minta dari sana. Atau Bapak Ibu juga dengar-dengar seperti apa. Ya Bapak Ibu artinya observasi lah. Seperti apa di sekolah ini. Kan banyaklah cara. Jadi jangan program itu berdasarkan kebutuhan pengawas. Tapi program yang Bapak Ibu susun harus berdasarkan kebutuhan binaan. Jadi bukan Bapak Ibu ahlinya di bidang IT. Jadi binlatnya IT tiap tahun. Ya nggak seperti itu. Tapi apa kebutuhan dari binaan Bapak Ibu? Bapak Ibu ahli di bidang PTK, tiap tahun PTK, gitu kan? Bukan seperti itu. Tapi apa sih kebutuhan binaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapat datanya dari tadi itu? Gitu kan? Nah, kalau untuk praktek besok, Bapak Ibu kesulitan, misalkan nih, Bapak Ibu kesulitan minta itu ke pengawas, gitu kan? Maka ada kasus mungkin ya. Saya akan kasih aja studi kasus. Jadi Bapak Ibu identifikasi saja, susun jadwalnya sesuai tadi ya. Kalau jadwal sih susun aja sesuai dengan jadwal di diklat, karena tentu Bapak Ibu akan lebih dapat di sana kalau jadwal pelaksanaannya. Bapak Ibu susun saja dari hasil studi kasus yang nanti saya berikan. Tapi saya sih inginnya Bapak Ibu dapat data yang real, kebutuhan di sekolah. Katakanlah di sekolah Bapak Ibu aja dulu, nggak usah lihat sekolah yang lain. Di sekolah Bapak Ibu kebutuhannya seperti apa sih gitu kan. Kita kan ingin ini benar-benar langsung menyentuh di lapangan sehingga Bapak Ibu tahu kondisinya seperti apa. Kalaupun tadi memang ternyata tidak bisa, ya kondisi yang tadi Pak Aziz bilang jauh atau seperti apa gitu kan kendalanya, cuma satu pengawas untuk berbagai jenjang gitu kan. Nanti
kita akan berikan kasus. Jadi Bapak Ibu melakukan praktiknya berdasarkan kasus yang kita berikan. Ya, itu. Seperti itu. Kalau memang nggak ada. Terus untuk program pengawasan, saya coba share di sini contoh program pengawasan. Oke. Nih ya. Nih. Ini terlihat ya. Sudah terlihat di layar ya. Oke, sip. Ini contoh program pengawasan. Ya. Ini kayaknya ada kesalahan tahun. Oke, abaikan dulu. Ini daftar isinya yang tadi. Jadi mulai dari halaman judul. Ini sekalian semua satu paket saya kasih lihat. Halaman judul, pengesahan, daftar isi dan sebagainya. Ini tadi ada latar belakang, ada landasan hukumnya, ada visi misi dan tujuan pengawasan, sasaran, strategi, alur kegiatan dan ruang lingkup pengawasan. Ya, ini identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya. Jadi ada identifikasi, ada evaluasi dan ada TL. Nah, program tahunan ini tentu berbasis dari TL yang di sini, ya. Oke, perukuran kelihatan. Oke. Nah, ini identifikasi pengawasan sebelumnya, evaluasi pengawasan sebelumnya, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, ini program tahunan. Sekalian tadi yang ditanyakan program semesternya ya. Program tahunannya ini mulai dari Binlat, mulai dari pembinaan guru, kepala dan tenaga kependidikan, pemantauan, ini PKG dan PKKS, kalau di kita PKKM, pembimbingan dan pelatihan profesional atau Binlat. Ini program semesternya. Jadi semester genap, semester ganjil, ini rencana pengawasannya ya. Tadi RPM, rencana pengawasan akademik, ini diganti pengawasan sama saja istilahnya. Nah, ini pengawasan manajerial. Jadi ini sistematikanya seperti ini Bapak Ibu untuk program pengawasan. Ya, ini penutup, ini lampirannya, di lampirannya banyak banget. Ya. Lampirannya dibuat per semester karena memang untuk RPM ini kan per kegiatan sehingga Bapak Ibu susunnya per semester akan lebih enak. Ya. Ini terus lampiran ke bawah sampai dengan instrumen-instrumen yang akan Bapak Ibu buat tuh instrumennya. Ini halaman pengesahan. Oke, ini pendahuluan saya kira tadi udah. Landasan hukum, ini tujuannya. Jadi tujuan melakukan pengawasan ya. Seperti apa? Ini sasaran dan strateginya. Kan? Strateginya. Kalau teknik metode kan supervisi akademik manajerial sudah belajar ya, yang ada Delphi, FGD dan lain sebagainya, itu maksudnya yang nanti dimasukkan. Tekniknya kan bisa pendekatannya bisa direktif, non direktif gitu kan, klinis dan lain sebagainya, itu kan sudah dipelajari. Ini bidang akademik ya. Jadi mulai dari RPP sampai dengan ini bidang manajerialnya. Manajerial itu sampai SIM ya. Sampai sistem informasi ya, untuk kepala. Untuk kepala itu sampai dengan SIM. Ini ruang lingkupnya jadi banyak, ini guru mulai dari bisnis prinsip pembelajaran tuh, dari mulai silabus, prota, prosen, SAM, kaldik dan lain sebagainya ini tuh. Banyak. Nah, ini alur kegiatannya yang tadi saya bilang. Mulai dari perencanaan, identifikasi, desainnya, ya terus menyusun program, ini menyusun RK. Makanya dari kegiatan yang LK hari ini, itu program kerja semester, sampai program menyusun program pengawasan aja, nggak usah sampai program tahunan dan semesteran. Nanti tentu untuk praktik berikutnya Bapak Ibu akan menyusun RPA dan RPM. Nah, ini hasilnya terus. Oke, ini terus ya. Ini ruang lingkupnya. Nah, ini evaluasi, ini identifikasi. Ini identifikasi hasil pengawasannya. Nah, kan ini kan ada kesenjangan kan, ada 15% guru yang belum melengkapi administrasi perencanaan pembelajaran. Nah, yang 15% ini mau Bapak Ibu apain ini? Jadi identifikasi di sini bahkan sampai per sekolah binaan. Jadi spesifik per sekolah binaan nih. Ya kan, kegiatan. Oke, nih.
Nah, alternatif pemecahan masalahnya seperti apa? Ya, ini Bapak Ibu susun, ini identifikasi. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu bisa minta ke pengawas hasil yang seperti ini, tentu kan Bapak Ibu tinggal nyusun program pengawasan. Jadi enak dari 15% ini, Bapak Ibu mau melakukan apa? Ya, ini pembimbingan dan penyusunan DPP sesuai kebutuhan. Ini kan ini alternatif pemecahannya. Ini maksudnya seperti ini, kalau sudah ada ini kan enak, Bapak Ibu nggak perlu lagi. Nah ini. Jadi per sekolah binaan. Biasanya kalau cawas-cawas tahun sebelumnya itu minimal praktek di 2 sekolah. Tapi karena ini kondisinya seperti ini, nanti masing-masing WI atau kita lihat waktunya seperti apa yang Bapak Ibu bisa praktekkan. Ini pemantauan 8 standar, berarti sama, ada kesenjangan dan lain sebagainya. Ini contoh identifikasi tahun sebelumnya. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat seperti apa. Ada kesenjangan, jadi rata-rata belum mencapai semua. Ini binaan semua ini. Ada berapa sekolah binaan yang disusun, jadi per sekolah binaan. Sehingga analisis yang Bapak Ibu lakukan tentu analisis per sekolah binaan. Sehingga akan lebih tahu, bisa saja sekolah ini pembinaan gurunya untuk perangkat. Oh ternyata sekolah lain itu gurunya lemahnya pada standar prosesnya. Sehingga lebih kepada bagaimana pengolahan kelas, model-model pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa dan lain sebagainya, sehingga bisa saja berbeda nantinya, tidak sama. Ya. Ini terus, nah ini untuk program tahunan. Ini untuk program tahunannya, ya, ini kan. Program tahunnya tadi kan ditanyakan kalau program semesternya seperti apa. Ini program tahunannya, ini kan. Kalau program semesternya, ini masih program tahunannya. Nah ini program semesternya. Jadi dari yang atas akan dipecah, ada waktunya. Targetnya misalkan dia ada berapa sekolah, berarti kan bisa saja dibagi. Ini baru ada 50 setiap sekolah. Nih. Jadi dari yang tadi kan di sana waktunya belum ada. Di sini belum ada kan waktunya kapan. Nah di sini kita kapan waktu yang Januari, Februari. Tentu kalau ini di awal tahun nyusun program, ini sosialisasi. Jadi begitu kita nyusun program, kita sosialisasikan kepada kepala sekolah dan gurunya. Ini kan untuk semua sekolah binaan ini, ada 11 sekolah binaan. Nah yang ini dibagi kan. Tuh, supervisi kunjungan kelas, berapa sekolah dalam satu semester, ini kan bisa dilihat. Jadi tadi kalau pertanyaannya Pak Aziz program semesternya ya ini lebih teknis, lebih prosedur Pak, artinya lebih kelihatan kapan waktunya, apakah langsung berapa binaan kita yang akan kita lakukan kegiatan itu, gitu kan. Ini lebih detailnya seperti ini. Ini untuk yang semester. Jadi kita sudah ada stek waktunya, jadi kapan kita periksa. Seperti ini. Oke, ini manajerialnya juga sama. Kita mau berapa sekolah, kapan waktunya, ya kan? Ini seperti apa? Ini sudah lebih detail lah. Artinya lebih detail turunan dari yang atas sudah kita jabarkan dalam sudah ada waktunya kapan. Estimasi waktunya. Seperti itu. Nah, terus untuk semua jenjang. Kalau untuk semua jenjang kan tentu beda Ibu. Misal di RA kan akan beda tentunya dengan di SMP. Sehingga kan ini, kalau per nama sekolah hasil identifikasinya seperti tadi, tentu jenjangnya akan beda. Tadi kan hasil identifikasi pengawasan tahun sebelumnya tadi kan per sekolah ya. Sehingga kan tentu RA, MTS, MA tentu akan berbeda. Jadi dia buatnya lebih detailnya memang per sekolah binaan kalau untuk identifikasi. Sehingga kita tahu permasalahan dari masing-masing binaan kita kan tentu berbeda. Sekolah yang satu dengan sekolah yang lain kan tidak akan sama. Gitu. Jadi dibuatnya identifikasinya memang per unit kerja atau per sekolah lah, per madrasah gitu. Seperti itu. Terus terkait dengan apa lagi tadi? Jenjang semester tahun sebelumnya udah ya. Sama ini terus detail, tapi saya mau kasih lihat ini
Ini rencana ya yang tadi, terus dibuat supervisinya kapan, manajerialnya bulan apa, berapa sekolah, dan lain sebagainya, berapa guru. Ini dibuat detail seperti ini. Ini contoh RPA. Nah, ini contoh RPA ya, rencana pengawasan akademik. Pembinaan guru menyusun administrasi perencanaan pembelajaran sesuai ketentuan ini. Jadi RPA itu lebih detail. Berapa waktunya, tuh sampai ada waktunya, seperti apa, kapan dia mau melaksanakan. Tempatnya di setiap sekolah binaan, sasarannya semua guru. Tuh kalau satu binaan ada berapa guru, maka targetnya. Ini. Jadi kalau RPA dan RPM itu memang detail sampai ada skenario-nya mau seperti apa, itu di RPA dan RPM. Kalau rencana pengawasannya kan hanya mau bikin kegiatannya apa, targetnya berapa persen guru bisa mencapai, dan lain sebagainya. Ini contoh program pengawasan. Tapi yang nanti Bapak Ibu buat tidak perlu detail nih kalau nanti Bapak Ibu udah jadi pengawas. Kalau yang besok untuk rencana program pengawasannya, cukup Bapak Ibu buat seperti yang di LK. Seperti yang di LK. Kelihatan nggak? Saya udah pindah inian, kelihatan nggak? Udah ke LK? Belum ya? Kelihatan. Masih yang tadi. Yang lembar kerjanya udah terlihat langsung? Belum. Belum. Ah iya, berarti harus. Mohon maaf Bu, Yes, gimana? kita usul nih Bu. Contoh Gimana? yang tadi tolong di-share ke kita Bu. Nanti saya kasih Cerdas contohnya, juga orang ini. tinggal copy paste, ada yang lupa lagi ganti MTS-nya. Kebijakan buat Biasanya kami, begitu. kebijakan buat kami supaya lebih utuh ya Bu ya. Iya. Nanti tolong nanti Pak Ketua japri saya Pak, saya kirim ke Pak Ketua, nanti Pak Ketua yang disposisi ke anak buahnya lah, ke Bapak buah. Alhamdulillah. Oke. Tapi itu program ketika nanti Bapak Ibu sudah jadi pengawas seperti itu detailnya ya. Artinya kalau besok sih masih cerita-ceritanya udah jadi pengawas gitu kan. Yang harus difokuskan memang nyusun program pengawasan. Nah itu dia tadi. Kembali saya tanyakan lagi, apakah Bapak Ibu bisa minta identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya dari pengawas? Tanya Bu. Insya Pak Allah Ajis deh, Amin. Pak Amin ya udah dari tadi ya, udah raise hand Iya. ya gimana? Oke Bu, terima kasih yang saya muliakan Ibu WI. Pertama, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ajis berkaitan dengan permintaan data. Di sini kan hanya ada satu pengawas yang semua jenjang. Nanti kita minta nggak tahu jenjangnya apa filenya yang alasannya banyak. Misalnya kita minta di kabupaten lain, Bu Pinang, saya ada kenal seorang pengawas yang menurut saya secara administratif sangat bagus. Yes. Malah kemarin kita mengundang dia untuk pembinaan madrasah di sekolah, di madrasah saya undang dia untuk membina penyusunan perangkat. Kebetulan memang kawan-kawan dekat. Apakah boleh saya minta ke kabupaten lain? Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan, tadi ada visi misi di sana. Apakah itu visi misi kementerian atau visi misi kita secara individu? Terima kasih Bu. Oke. Kalau program pengawasan itu boleh, tapi sesuaikan dengan tingkat atau jenjang Bapak Ibu, biar lebih enak prakteknya di sekolahnya. Jadi kalau Pak Amin di MTS atau MA? MTS Bu. MTS, berarti minta hasil pengawasan yang MTS saja. Oke Bu. Boleh kabupaten lain Bu ya? Ya boleh, katakanlah itu, tapi ya itu tadi MTS ya dengan jenjang yang sama. Iya. Jangan hasilnya RA dipraktekkan di MTS. Nanti jaka sembung naik ojek, agak nyambung Jack, kan gitu ya. Oke, jadi boleh, silakan. Banyak jalan menuju Roma, yang penting Bapak Ibu punya gitu. Kan tadi saya bilang, kalaupun nggak punya, ya udah apakah mau dari studi kasus yang kita kasih kan gitu. Tapi harapan saya atau harapan kami sih Bapak Ibu punya data biar tahu gitu. Dan jadikan pengawas itu buat jadi mentor di sana. Kan silaturahmi tuh efeknya kan panjang jadinya tuh bisa nanya-nanya. Itu maksudnya kenapa kami minta Bapak Ibu PDKT ke pengawasnya dalam rangka itu. Siapa tahu nanti bisa nanya-nanya kalau bingung. Kalau mau nanya kami ke WI kan jauh susah gitu kan. Artinya gitu. Kalau memang bisa seperti itu, minta yang sama jenjangnya. Terus visi misi kepengawasan tadi sudah dilihat kan? Tujuan kepengawasan, visi misi kepengawasan Bapak Ibu mau apa? Kan udah tahu terkait dengan tupoksinya seperti apa kan? Nah itu yang dijabarkan. Gitu. Oke, ada lagi? Bu, Bu honornya. Pak Rudin Bu. Pak Tobri, oke silakan Pak Tobri.
Terima kasih Bu. Saya mau bertanya nih Bu. Apakah tidak bisa kita masukkan di dalam program perencanaan kepengawasan itu masing-masing dari kepengawasan? Yang pertama. Yang kedua, seperti kita mata pelajaran, apakah tidak ada patokan khusus dari Kementerian Agama tentang penyusunan program kepengawasan ini? Terima kasih. Oke, program pengawasan. Menyambung Bu. Pak Farudin boleh apa ya, tuh? Menyambung aja. Di judul hari ini PRPK ya Bu. Agak rancu otak saya ketika itu dimasukkan RTLPP itu kita apakah menyusun program kita sebagai pengawas baru atau melengkapi menyempurnakan hasil pengawasan tahun lalu sementara kita baru. Nah, jadi yang saya pengennya memang ada penyusunan rencana dan praktik pengawasan ini yang kita awali gitu. Kemudian RTLPP-nya barulah kita minta pengawas. Yang keduanya soal minta ke pengawas itu di saya sendiri di NPS 30 belum pernah ketemu pengawasnya Bu. Jadi waduh. Belum pernah Ibu. Mohon maaf baik. Terima kasih. Ibu. Oke Pak Tobri, tadi yang nomor 1 saya agak bingung nih, maksud Pak Tobri apa ya? Karena suaranya kurang jelas. Tadi program pengawasan apa Pak maksudnya? Pak Tobri bisa diulang yang pertama tadi? Saya agak, karena suaranya kurang ini jelas. Tentang apa tadi yang... Ya, pertanyaan Bu, apakah kita bisa menyusun RPL itu sesuai dengan seperti kita? Karena kita kan pengawas baru, kita tahunya topoksi kita saja gitu. Apakah itu bisa kita masukkan dalam RPL kita? Oke, gini ya Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang kalau Bapak Ibu sudah jadi pengawas untuk pengawasan tahun sebelumnya. Kalau baru pertama kali jadi pengawas, dari mana dapatnya? Gitu kan? Dari hasil supervisi akademik, dari hasil supervisi kepala. Minta sama kepala hasil supervisinya, ya. Terus hasil EDM. Ya kan, hasil evaluasi diri, atau kalau dia baru diakreditasi minta hasil akreditasinya gitu kan dari sana itu kelihatan. Terus atau dari hasil PKG guru, dari hasil PKG sama PKKM kan dari sana kan akan terlihat itu terpetakan seperti apa, terlihat yang gap-gapnya di mana gitu kan. Kalau pengawas baru belum punya data nih, syukur-syukur kalau pengawas yang lama memberikan datanya. Kalaupun tidak, itu caranya. Atau Bapak Ibu iseng-iseng main, wawancara gurunya, dialog. Kan bisa, banyak jalan menuju Roma kan, untuk melihat itu gimana caranya lah Bapak Ibu punya sebuah strategi untuk mendapatkan data. Oh, bahwa kalau NPS ini guru-gurunya, kan penyusunan perangkatnya udah oke, tapi ternyata eksekusi proses pembelajarannya yang belum oke, karena itu baru sekedar administrasi misal. Kan datanya seperti itu. Kalau memang belum. Nah, sehingga untuk yang hasil ini, kalau Bapak Ibu kepala tentu kan punya hasil supervisinya kan. Kalau memang nggak bisa minta dari pengawas program yang sebelumnya, jadikan supervisi atau PKG yang Bapak Ibu kepala sudah lakukan itu sebagai landasan untuk nyusun program. Oke, sampai sini paham? Ya, nyusun program. Untuk nyusun program sampai saat ini. Nah, tadi yang terkait dengan MAPEL, maksudnya terkait dengan MAPEL ini, kan tadi penyusunan program itu basicnya memang dari yang tadi. Kalau MAPEL ini maksudnya apa nih Pak Tobri? Kok ke MAPEL? Mata pelajaran itu Bu, maksudnya itu. Iya maksudnya mata pelajaran untuk Bapak Ibu pengawas madrasah atau pengawas pengawas madrasah kan? Ya. Kalau pengawas madrasah nggak ada mapel-mapel. Ya. Ini Bu, maksud saya kita kan biasanya menyusun program perencanaan pembelajaran. Kan ada patokannya. Nah, misalnya SK-nya gini dari Permen atau Permenak gitu. Apakah
pengawasan ini juga ada seperti itu patokannya dalam penyusunan program kepengawasan. Iya tadi kan sistematikanya tadi sudah disajikan, yang tadi saya bilang itu dari tadi kan udah ada kan dari Permen apa tuh tadi sistematikanya 143 ya. Ya kan sistematika itu dari sana. Permendikbud. Bu. Yes. Ya. Dari sana itu sistematikanya. Dari Permendikbud 143 tahun 2014. Kan dari sana sistematika yang program pengawasan. Jadi sudah terstandar Pak Tobri. Jadi memang itulah poin-poin yang harus Bapak Ibu masukkan ke dalam program pengawasan yang Bapak Ibu tulis di SKP itu di 1 bulan kan, 1 bulan pertama. Itu yang disusun. Terus RTLPP Pak Farudin. Ya. Kenapa Pak Farudin? Enggak, tadi artinya format baku untuk penyusunan program sudah ada di jadi semuanya sama ya. Yes. Secara guidance-nya tadi sistematikanya sudah seperti itu Pak 143 ya, 143. Tapi kalau kata-kata dalamnya kan tergantung Bapak Ibu. Masing-masing. Terus RTLPP, rencana tindak lanjut program pengawasan. Karena Bapak Ibu cerita-ceritanya udah jadi pengawas, sekarang kan mau praktek nih gitu kan. Mau praktek kan tadi untuk bisa nyusun program pengawasan kan harus sudah punya hasil pengawasan tahun sebelumnya. Nah ternyata kan susah pengawasnya, ketemu aja belum pernah. Pak Farudin berapa puluh tahun jadi guru belum ketemu pengawasnya. Jadi selama ini nilai ini pengawasnya dari mana dia supervisi gitu kan. Nah kalau memang kondisinya seperti itu, tadi yang saya bilang, Bapak Ibu bisa jadikan supervisi akademik yang ada di sekolah yang dilakukan oleh kepala itu menjadi landasan. Ya, walaupun kalau saya akreditasi supervisi itu cuma pemenuhan administrasi, tapi semoga di sekolah Bapak Ibu tidak seperti itu. Kan? Di sekolah Bapak Ibu tidak seperti itu, semoga. Ya, semoga supervisinya beneran, maksudnya beneran tuh datanya valid sehingga kelihatan nih si A, si B, si C. Kan nanti prakteknya di sekolah Bapak Ibu aja, nggak usah di sekolah lain lah, agak susah gitu kan. Sekolah Bapak Ibu, oh kira-kira guru-guru di tempat saya ini kesulitan dalam, misalnya kan apa, nyusun perangkat. Atau lebih tadi yang saya bilang kan, kalau guru itu ada 4. Standar isi, proses, SKL, sama penilaian. Kan ini objeknya kan? Iya, ini aja objeknya. Kira-kira guru ini, dari sekian standar, dari 4 ini, dia yang mana yang paling rendah? Nah, itu yang dijadikan program pengawasannya. Kelihatan kan? Nah, tapi jangan eto ya. Artinya jangan juga nggak berbasis data. Ya minimal itu tadi hasil supervisi, PKG-nya. Kalau untuk 8 standar itu ngambilnya dari EDM. Kalau sekolahnya tahun lalu baru diakreditasi, berarti bisa ambil dari hasil akreditasi. Ya, ada kan rekom hasil akreditasi. Itu yang mana? Nah, itu yang Bapak Ibu susun program pengawasannya. Karena di sini ada nih praktek 8 standar. Nanti berapa dari 8 berapa yang harus Bapak Ibu praktekkan, nanti pengajar berikutnya akan ngasih tahu. Karena saya kira nggak mungkin 8 standar akan dipraktekkan. Itu ya. Jadi RTLPP memang itu Pak Fahrudin. Jadi penyusunan rencana tindak lanjut program pengawasan yang ada dasarnya di awal apakah identifikasi dari hasil pengawasan tahun sebelumnya atau karena Bapak Ibu pengawas baru ceritanya nih nggak punya data, nah berarti ngambilnya dari yang tadi, ya ambil itu semuanya, nah nanti ditulis sumber datanya dari mana, kalau bukan hasil identifikasi pengawasan tahun sebelumnya, tapi di bawah data diperoleh dari kan, supervisi. Saya kira sih enaknya gitu ya. Kalau saya sajikan studi kasus kan bukan kasus di sekolah Bapak Ibu, jadi bisa saja sakit kepala yang diobatin perutnya nggak nyambung gitu kan. Sayang kan? Nah saya kira kalau untuk mengakses hasil supervisi bisa ya, hasil EDM bisa ya Bapak Ibu ya, gampang kan? Apalagi Pak Ajis tuh kepala dia yang pegang datanya gitu kan. Nah tinggal ditanya komitmennya selama ini dia supervisi beneran atau cuma pemenuhan dokumen. Kepala sekolah baru tuh Bu. Oh kepala punya Bapak yang baru justru yang anget Pak Amin, ya kan? Nah ini, saya kira untuk ambil data itu bisa ya, jadi supervisi akademik, PKG, ya PKG, terus EDM untuk yang manajerialnya, atau PKKM-nya kepala. Jadi 4 data nih bisa dipakai, hasil akreditasi kalau memang sekolahnya baru. Kalau ini kan bisa diakses ya,
Jadi semuanya sesuaikan dengan MTS-nya. Tadi Pak Amin mau ngambil kabupaten sebelumnya boleh, atau mau ngambil data dari sekolahnya pun boleh. Silakan pilih. Tapi ingat, artinya Bapak Ibu praktek di sekolah Bapak Ibu, jadi enaknya memang yang sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Makanya sowan-sowan ke kepala, ini kepalanya udah pada tahu kan ikut pelatihan semua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah tahu kan tinggal ngomong-ngomong lagi, mau praktek, mohon dibantu Pak, dan lain sebagainya. Tadi 4 apa aja Bu yang diambil datanya Bu? Supervisi akademik, Iya. terus EDM, ya kan? EDS, EDM, terus PKG, PKKM, atau kalau kepala PKKM, terus hasil akreditasi, sama wawancara bisa kan? Dari wawancara Bapak Ibu juga terlihat kan kesulitannya di mana. Gitu. Oke. Tadi berarti Pak Harudin udah terbayang ya RTLPP yang dimaksud di sini ya? Sudah Bu. Sudah. Cuma Oke, dari sudah ya. pretest studi kasus aja Bu yang bikin bingung itu Bu. Apa Samhudi, Pak Samhudi? Iya, Samhudi itu. Itu kan udah kelihatan permasalahan apa yang harus dilakukan oleh pengawas kalau kelihatan seperti itu. Satu gini, maksudnya gini Bu, yang ada guru yang RPP-nya nggak ada anggap, kemudian karena supervisi kepala madrasah yang tidak dijalankan. Ini yang diobatin yang mana dulu kan gitu. Nah, yang paling krusial yang mana kalau begitu pertanyaannya? Itu Kalau yang paling krusial seperti yang paling krusial yang mana? Sebagai pengawas yang krusial itu yang mana? Subjektif, tergantung dulu. Kepalanya dulu atau gurunya disuruh bikin perangkat? Oh, ya kan? Tergantung pengawasnya, mau kepala sekolah dulu apa guru dulu. Iya, berarti kalau dalam hal ini itu yang perlu diobati. Yang pertama apa ya, gurunya diajarin perangkat dong. Kalau kepala sekolahnya di supervisinya dikasih baik tapi gurunya belum, juga tugasnya lagi kan? Iya, jadi obatin dulu itu gurunya nyusun perangkat pembelajaran, karena impact dari kekurangan guru dalam nyusun program pembelajaran itu impactnya pada siswa kan, itu akan lebih besar impactnya kan daripada kepalanya yang supervisinya kurang kan. Kalau kepala supervisinya katakanlah cuma administratif tapi gurunya memang punya skill perangkat pembelajarannya bagus, prosesnya kan tetap jalan. Tapi kalau supervisinya ini tapi gurunya memang nyusun pemberangkat pembelajarannya kurang, kan impact-nya akan lebih besar, proses pembelajarannya kurang. Jadi yang diobati yang mana? Guru. Yang paling prioritas, gurunya udah bonus 1 tuh kan. Bonus 1 berarti harus 100 nih. Itu udah bonus 1. Iya, jadi yang impact-nya paling besar dicari. Ya kan? Karena kan kalau supervisi selain kepala, pengawas juga melakukan supervisi kan? Nah, artinya terpetakan kan juga di situ kan? Tapi kalau perangkat pembelajarannya yang susah, yang rusak, berarti kan kasihan muridnya. Impact-nya jauh lebih besar untuk sekolah. Gitu. Oke, sampai sini. Udah ya, berarti kebayang ya? Kebayang. Ya memang soal begitu, itu analisa soalnya. Memang mana nih? Kalau udah jelas jawabannya habis ngeselin. Bukan. Ngeselinnya karena bingung jawabannya. Dah, sampai sini udah terbayang ya? Insya Allah. Nah, ini saya pengennya Bapak Ibu lebih banyak dialog karena kan akan nyusun program. Jadi LK-nya dilihat-lihat seperti apa yang harus disusun. Oke, kita ke usul Bu. Yes, gimana? Ya, saya begini, karena nampaknya kita semua ini masih agak bingung dengan rencana penyusunan ini. Jadi kalau bisa Ibu, seperti yang Ibu bilang tadi, tampilkan rencana penyusunan supaya bisa kita sambil jalan belajar. Cara menyusun. Ya. Oke, LK ya, kita buka LK-nya. Udah pada download kan? Jangan-jangan dibuka juga belum itu barang ya? Sudah Bu, udah dibuka. Oh, udah dibuka. Oke. Udah buka aja, udah saya hargai 2 itu udah buka itu. Udah di print lagi Bu, udah di print. Luar biasa, mantap. Oke, ini ya. Ini kan ceritanya nih. Ini sebenarnya identifikasi hasil pengawasannya dibikin cukup istilahnya minimalis lah. Karena kalau yang tadi ini kan minimalis sebenarnya yang enak itu yang tadi dicontohkan oleh ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan cerita-ceritanya. Saya stop screen dulu ya.
Oke. Kita mana sih ini? Oke, share screen. Tulisannya ada yang biru, ada yang hitam tuh, Bu. Biru hitam apa? Yang di bagian pencapaian kondisi nyata. Oke, yang biru itu sebenarnya itu kan kondisi nyata tuh kondisi nyata yang adanya dituliskan seperti apa. Ini kan belum ini nih Bu nih. Nah, ini kondisi nyatanya ini yang diisikan warnanya biru nih. Itu karena lupa ganti kali. Oh, kirain ada perbedaan. Oh, ada pengaruhnya Bu itu nilai biru. Oke. Nih. Jadi nanti nyusun program mana sih identifikasi. Ini visi misi yang tadi ya, oke? Nah, visi misi pengawas tuh yang tadi ditanyakan. Oke, nih. Oke. Jadi ini kelihatan nggak yang ini? Identifikasi pengawas tahun sebelumnya, kelihatan ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya yang enak itu bikinnya kayak gini. Itu saya bikin kita Pusdiklat bikin minimalis, bukan minimalis. Artinya dengan kondisi nyatanya saja. Itu kan belum diubah sampai ke data. Karena harapannya kesenjangan yang Bapak Ibu dapatkan itu real datanya. Jadi kalau 100 guru berapa yang belum mencapai? Kalau cuma sebagian guru itu kan nggak jelas berapa gurunya. Jadi sajikan datanya, data jelas. Jadi kalau ini 100%, ini kan 17 administrasi kepala sekolah. Berarti berapa orang atau berapa persen sekolah yang belum tuh persentase. Jadi kalau ada katakanlah 4 sekolah, berarti kan kalau 100%-nya, 4-4-nya, kalau 50-nya berarti hanya 2 dan lain sebagainya. Jadi enaknya bikin seperti ini. Jadi misalkan ini kalau Bapak Ibu cukup 1 sekolah binaannya, misalnya katakanlah MTS 1, programnya apa misalkan. Programnya misalkan tahun yang lalu pengawas memprogramkan ini sama ya, melaksanakan pembinaan guru dan kepala. Kalau ini kan sama nih, melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah ini kan sama. Pembinaannya mencakup ini, kelengkapan administrasi perencanaan pembelajaran, administrasi penilaian, KBM, ini prosesnya kan. Nah, ini pembinaan kepala. Ini kalau ini kan sama nih Bapak Ibu lakukan. Ini aspek materi supervisinya, targetnya berapa persen, hasil capaiannya berapa persen. Nah, itu ini hasil dari buatnya seperti ini. Lebih enak buatnya seperti ini. Nanti formatnya bisa ya. Kayak gini kan kelihatan nih gampang, atau alternatif pemecahan masalahnya seperti apa. Tapi untuk program ini tolong disesuaikan dengan yang akan Bapak Ibu praktekkan yang ada di jadwal. Kalau penyusunan program pengawasan kan nggak ini ya, nggak ada, maksudnya nggak ada di kegiatan ini. Mulai dari ini aja nih, pembinaan guru, bina profesional guru yang di jadwal itu loh. Pemantauan 8 standar, terus ada evaluasi, ada praktek penyusunan laporannya seperti apa. Nggak sih cuma praktek pemantauan implementasi 8 standar, pembinaan guru sama binlat ya. Itu kan evaluasi dari kegiatan binlat. Nih ya, jadi ini aja. Jadi yang untuk pembinaan guru dan kepala, lihat dari hasil supervisi akademik dan manajerialnya. Kalau ada hasil PKG dan PKKM-nya boleh ambil dari sana ini, sehingga Bapak Ibu akan dapat, karena Bapak Ibu cukup di satu sekolah, nah berarti kan pembinaan terhadap administrasi kepalanya saja. Nah, administrasinya tinggal dibilang berapa dokumen, misalkan berarti kan 100% targetnya. Nah, hasilnya berapa persen gitu. Itu aja supervisi. Bisa juga dibagi karena cuma 1 per dokumen boleh. Oke, ini ya pembinaan ya. Apa itu? Oke, udah ya. Sampai sini udah. Ini untuk, jadi nanti bikin seperti ini. Ini mulai dari, kalau sekolah binaannya cuma 1, berarti cukup di sininya aja, boleh di atasnya di sini nama sekolah, misalkan nama madrasah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ada format ini, nggak apa-apa, karena kan cuma 1 sekolah. Nih, format ini nggak ada, nggak apa-apa. Ya, Ibu bisa karena ini kan bertanya, untuk berbagai sekolah. Boleh silakan. Tanya. Ya, Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita lihat identifikasi hasil pengawasan Bu, tahun sebelumnya, walaupun Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa di sekolah kami belum hadir pengawas, kemudian langkah berikutnya administrasi dari kepala madrasah. Sementara mungkin kelengkapan administrasi, kelengkapan APP administrasi, supervisi, mungkin ada kekurangan di sini, sehingga mungkin kami dari Cawas meminta kepada Ibu, mungkin ada contoh identifikasi kasus yang bisa kita pakai untuk mencoba-coba membuat identifikasi. Oke. Sampai menganalisis, evaluasi dan tidak lanjut misalnya. Seperti itu, Bu. Ya. Siap. Berarti maunya kasus. Iya. Kasus. Oke, nanti saya kasih kasus. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk identifikasi masalah ini, Bu, kan karena memang agak susah untuk minta data dari pengawas. Kemarin waktu materi PTS, kan itu ada juga, Bu, identifikasi masalah. Itu kan berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat di madrasah masing-masing. Oke. Bisa nggak, Bu, kalau identifikasi masalah itu kita jadikan untuk identifikasi pengawasan ini, Bu? Identifikasi masalah kemarin yang dari PTS itu datanya dari mana? Dari madrasah masing-masing, Bu. Sesuai Dari kondisi di madrasah masing. Kalau memang datanya bisa masuk ke tupoksi Bapak Ibu, artinya mulai ada pembinaan guru, pembinaan kepala, binat dan lain sebagainya, pemantauan 8 standar boleh itu dijadikan. Tapi kan ada dasarnya, artinya ngambilnya dari mana? PTM itu kan juga berbasis data kan? Datanya kan tadi dari hasil supervisi, hasil EDM, hasil akreditasi, PK. Kan data di sekolah yang bisa mengukur kompetensi guru dan kepala itu doang kan? Supervisi, PK, EDM, akreditasi kan itu yang bisa menilai ini. Jadi basicnya dari situ, kalau memang hasil PTM kemarin sudah berbasis data, artinya kan bisa sinkron, tinggal diambil aja ke sana. Gitu. Itu aja ya. Nah kalau memang mau kasus, oke, saya ada kasus nanti saya kasih aja. Ini ada kasus nih, kelihatan Kak? Ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Nanti kalau mau berbasis kasus, ya udah ini saya kasih kasusnya nih nanti. Nanti saya kasih ke Pak Ketua. Ya. Ini hasil kasusnya. Iya, itu harapan kita, Bu. Terima kasih kalau ada kasus. Ya udah. Berarti nanti saya kasih kasusnya, silakan susun program pengawasannya ya. Program pengawasannya kan kayak gini nih. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, ini program pengawasannya kan kayak gini. Jadi berapa persen guru dan lain sebagainya nanti tinggal programnya di sini. Oke? Berarti mau ini buat latihan. Iya, Bu, karena kita masih dalam tahap pelatihan ini. Baru mau coba-coba. Iya. Coba-coba ya, buat anak kok coba-coba gitu ya. Oke, ini ya. Oke. Nah, berarti nanti saya kasih, tolong Pak Ketua, nanti Japri ya Pak Ketua. Saya nggak mau ngasih di sistem karena nanti takut ini, tolong di Japri aja. Siap. Japri nanti saya kasih bahan-bahannya. Siap, Bu Naren. Oke, nah ini ya Kak. Nah berarti, ini oke, ini nggak usah ini karena ini nggak ada data ya, maksudnya nggak ada data, nggak ada berapa persennya kan? Ya. Yang ada nih di bawahnya. Ada sebenarnya. Jadi nanti hasil latihannya Bu bisa kita diskusikan besok. Iya, ya, oke. Mau pakai data ini juga boleh, karena kan di sini juga ada kondisi nyatanya tuh Bu. Namun 60% diantaranya belum dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang spesifik dan ini. Kan juga ada. Terserah Ibu mana mana baiknya Bu. Iya. Nah, nanti disusunnya seperti ini kan dari hasil yang atas. Kalau yang ini kan udah ada Bu, udah ada di sistem, jadi bisa di-download. Ya, dari hasil yang tadi Bapak Ibu susun tuh, supervisi, aspek materi supervisi. Aspek materinya di mana penyusunan program pengawasan, kan? Target pencapaiannya apa, pembinaan guru seperti apa, kan? Hasil yang dicapainya apa, kesenjangan apa, alternatif solusinya seperti apa. Kan? Ini diisi dari yang atas dibaca.
Kasus di atas saya kira nggak terlalu ini kok, bisa. Ini kan. Penyusunan program pengawasan kendalanya apa? Kan ini tuh, pengawas menyusun program evaluasi terhambat dengan data pelaksanaan tugas tahun sebelumnya yang belum lengkap dalam catatan pelaksanaan tugas, belum sesuai dengan SKP. Kan ini permasalahannya kan? Berarti apa yang harus diatasi di sini permasalahannya? Nih, aspek atau materi supervisinya apa? Kan, target pencapaiannya apa? Hasil yang dicapainya apa? Itu kan udah ada di atas, tinggal copy paste. Okay. Di LK ada, di LK, di bahan ajar ada, nanti dilihat di bahan ajar. Oke, ini kan. Terus setelah itu Bapak Ibu susun ini jadwal. Jadi jadwal ini disusun, ini kan berarti mulai dari minggu sekarang ya, mulai dari minggu ini ya. Kan ini kegiatan penyusunan rencana praktik sampai 15 Juli ya. Nah, sampai 15 Juli. Nah ini minggu ke-1 ini harusnya 5, minggu ke-1 ini kan 5 hari. Kenapa jadi cuma 4 hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nih. Ya. Ini silakan ditentukan. Di sini Bapak Ibu berbasis dari data yang dijadwal aja. Kapan Bapak Ibu mempraktikkan pembinaan guru, kapan binlat, kapan praktik 8 standar, kapan menyusun laporan dan lain sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu sesuaikan waktunya dengan yang ada di jadwal. Jadi tinggal diganti-ganti aja. Minggu keberapa ya. Yes, gimana? Amin, Bu. Yes, gimana Pak Amin? Tadi berkaitan dengan ini langsung aja karena ada jadwal. Ada yang kata Ibu tadi ada 5 hari, di sini tampilnya 4, artinya menyesuaikan dengan tugas. Yang kami belum tahu kerja pengawas itu 6 hari apa 5 hari, Bu? Kalau kami di madrasah masih 6 hari di Tanjab Timur. Oh, 6. Pengawas itu berapa hari, Bu? Standarnya. Terima kasih, Bu. Kalau pengawas itu kan satuannya sama kayak pegawai, Pak, 37,5. Jadi kalau dia sampai dengan 1, berarti tinggal dihitung aja per harinya berapa. Pokoknya dalam 7,5 jam ya per hari ya. 7,5 jam kan sama, masih beban. Maksudnya begini, kita pakai patokan yang 6 hari apa 5 hari untuk khusus untuk pengawas, Bu? Kalau pengawas yang harus diikuti. Oke. Kalau pengawas itu pakainya yang 5 hari aja. Karena kan dia di kantor kan. Basicnya kalau mau mengikut dari itu kan dibagi 37,5 ya. Jadi bikin 5 hari aja, Pak. Bikin 5 hari aja. Bikin 5 hari aja. Jadi yang Bapak Ibu praktekkan cukup bikin 5 hari. Tapi di sini ada jadwal prakteknya hari Sabtu nggak? 24 Juli praktik, 30 Juli. Atau gini aja deh, Bapak Ibu sesuaikan saja sama yang di jadwalnya Pusdiklat. Ya, jadwalnya Pusdiklat disesuaikan aja. Kalau ternyata di sini jatuhnya pada hari apa, nah itu disesuaikan aja kan di Pusdiklat udah ada jadwal nih, kapan Bapak Ibu praktek, kapan Bapak Ibu harus submit. Tapi dibuatnya pembinaan guru, berarti di sini contoh misalkan untuk praktek penyusunan atau penyempurnaan program itu kan 16 sampai 21 Juli. Nah itu jatuhnya di minggu keberapa? Di minggu keberapa? Berarti itu di ini berapa minggu yang mana dan hari apa? Gitu aja dibuat, disesuaikan aja Pak Amin dengan jadwal yang Pusdiklat. Ya, kalau Pusdiklat sampai hari Sabtu berarti dibuatnya berarti sampai 6 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Berarti bisa dibuat 6. Saya kira disesuaikan aja dengan yang di Pusdiklat deh. Takutnya yang Pusdiklat ini ada kena hari Sabtunya ya, atau di 22 sampai 27 Juli kan gitu. Disesuaikan aja dengan jadwal yang Pusdiklat ya. Oke, sampai sini paham untuk jadwalnya? Halo, hai. Oke. Paham ya untuk jadwal ya. Jadi sesuaikan aja dengan jadwal Pusdiklat, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ya, ini kapan Bapak Ibu koordinasi pelaksanaan praktik pengawasan? Ini kan bisa pengawas, guru dan camat. Misalkan Bapak Ibu ingin melakukan pembinaan contoh, kedua kawan aja. Pembinaan berarti kan harus koordinasi dan lain sebagainya. Itu tinggal silakan Bapak Ibu atur. Jadi jadwalnya sampai dengan nanti nyusun praktek sampai dengan bahan presentasi hasil itu kan ada terakhir di tanggal 31 Agustus ya. Sampai ada RTL nggak bahas ini. Sampai bimbingan presentasi yang di tanggal 3 September.
Jadi disesuaikan saja dengan jadwal yang di Pusdiklat. Oke, sampai sini mengenai jadwal sudah oke? Bisa tanya Bu di jadwal itu ada keterangan, ada keterangan camat dengan guru. Di situ ada WI Bu. Kami minta dijelaskan. WI ini kan penyempurnaan program pengawasan, ada WI kan besok yang ngajar. Nah, ini kan ada praktek. Kalau praktek ini kan Bapak Ibu prakteknya tidak berhubungan dengan orang. Kalau penyusunan atau penyempurnaan program kan prakteknya ibu-ibu saja sendiri calon pengawasnya dengan WI-nya kan ada di live chat segala macam. Maksudnya kenapa dituliskan WI? Maksudnya ini ibu dengan narasumber. Gitu. Dengan narasumber sasarannya kan jadi ibu dengan narasumber dialognya ini maksudnya. Gitu Bu. Oke Bu. Paham sampai sini? Jadi ini dengan narasumber, WI dengan narasumber kan ini Ibu hanya nyusun program pengawasan terkait dengan RPA dan RPM-nya, ya, sehingga nggak ada. Itu aja, oke? Ada lagi yang mau didiskusikan? Bisa bertanya Bu, bisa bertanya Bu untuk program mingguan ini. Dalam program mingguan ini kan Ibu tadi bilang dalam 1 semester, tapi yang kelihatan di sini hanya dalam bentuk 1 bulan. Oke, ini kan praktek Ibu. Oke, ini kan untuk praktek Ibu yang kegiatan ini aja, yang kegiatan diklat ini aja. RTLPP-nya untuk diklat, ya, untuk diklat ini aja, bukan untuk program pengawasan yang Ibu ini kan. Yang semesteran enggak? Ya. Kalau semesteran untuk pengawas beneran kan bikinnya di program tahunan, program semester yang tadi sudah saya tentukan. Ini hanya untuk Bapak Ibu rencana praktik yang akan Bapak Ibu lakukan sampai dengan nanti akhir Agustus. Oke, jadwal udah ya, nanti disesuaikan dengan jadwal yang dari Berarti Ibu berarti judulnya di atas bisa diambil untuk praktek cawas supaya teman-teman bisa paham Bu. Ya. Iya, ini RTLPP kan rencana tindakan ini langsung aja jadwal pelaksanaan rencana tindak lanjut pengawasan dalam kurung pelatihan cawas gitu aja. Iya. Ya. Udah ya jadwal skit. Nah, ini nanti dari yang atas Bapak Ibu susun. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca bahan ajar untuk sampai ke sini masih ada 2 atau 3 tahap yang harus Bapak Ibu lewati. Kenapa tidak kami tampilkan di sini? Karena dengan identifikasi, dengan analisis di atas, identifikasi analisis, ini kan sudah tergambar untuk Bapak Ibu pindahkan ke bawah, tinggal dicari waktu pelaksanaannya. Nah, ini waktunya itu menurunkan dari jadwal yang ada. SDM-nya kan ini macam-macam, ya kan? SDM-nya ya regulasi, ya alat-alat dan lain sebagainya. Ini yang harus Bapak Ibu susun dan uraian kegiatan ini juga sudah kami sesuaikan dengan uraian kegiatan yang ada dalam jadwal atau praktek yang ada di jadwal kegiatan diklat ini sudah kami sesuaikan. Ini ada cara mengisinya. Bisa itu diisi nomor 1 contohnya, pengisiannya nomor 1. Ya, diisi itu. Apa yang mau diisi? Kita kasih contoh. Ya, kita contoh. Maksudnya kita kasih contoh Ibu. Oke. Misalkan dari sini ya, nih dari sini. Ini nih yang pertama kan ini, yang mana nomor 1 nih? Menyusun program pengawasan dan penetapan SKP. Ya, terus pengawas menyusun program merealisasikan program dan terlambatnya data pelaksanaan tugas tahun sebelumnya belum terhimpun lengkap dan catatan pelaksanaan tugas belum sesuai dengan SKP. Ini kondisi nyatanya. Berarti aspek atau materinya apa ini? Program penyusunan program pengawasan yang tadi dari hasil atasnya. Berarti penyusunan RKP yang belum rampung. Apa nih? Penyusunan apa nih? SKP. Targetnya apa? Penyusunan SKP. Penyusunan SKP, ya kan? Penyusunan SKP yang belum rampung. Penyusunan SKP, targetnya kan? Target pencapaiannya apa? 100%. 100% atau tersusunnya SKP targetnya kan di awal tahun. Ini permasalahannya apa sih? Data kan? Permasalahannya apa? Ini kan? Belum terhimpun lengkapnya dalam catatan pelaksanaan tugas belum sesuai dengan SKP, ya. Berarti targetnya apa? Tersusunnya SKP. Tersusunnya. Nah,
secara sempurna begitu. Iya, target pencapaiannya kan tersusunnya SKP sesuai ketentuan atau apa ya? Iya, ya. Sesuai dengan target. Permasalahannya SKP atau datanya yang nggak lengkap? Datanya yang belum lengkap. Datanya yang belum lengkap. Penulisan SKP. Ya. Berarti kan target pencapaiannya apa? Terhimpunnya data sesuai dengan SKP kan? Tersusunnya data secara lengkap. Data sesuai SKP, katakanlah gitu ya? Iya. Sesuai SKP. Hasil yang dicapai SKP belum tersusunnya, ya. SKP sesuai data, SKP sesuai data ya. Kan tinggal ini aja dipindahkan target pencapaiannya terus hasilnya kan kesenjangannya apa? Belum tersusunnya. Sorry, ini hasil yang dicapai itu hasil yang dicapai di atas loh. Berarti kan SKP-nya belum tersusun secara sempurna. Iya, belum tersusun. Kenyataannya. Kenyataan di sini nyatanya. Berarti susunnya SKP secara lengkap. Oke, berarti data belum sesuai SKP ya? Hasil yang dicapai ya? SKP tidak sesuai. Belum sesuai SKP atau SKP belum sesuai data, boleh dibalik lah. Ya. Belum sesuai SKP, kesenjangan. Nah, kesenjangannya berarti apa? Belum tersusunnya. Kesenjangannya secara kan? Iya. Iya. Dan data yang belum sesuai. Data yang belum sesuai data yang belum sesuai SKP atau SKP belum sesuai data. Ya. Ya kan? Data solusinya maksud apa? Belum sesuai SKP. Data seperti mana yang maksud? Belum sesuai SKP. Misalkan bapak ibu itu pertama kali nyusun pembinaan guru, ya kan? Ya. Ya kan? Nah ternyata bapak ibu belum nyusun laporan, atau ternyata dokumen-dokumen untuk menyusun laporannya belum ada. Misal pembinaan guru kan di situ ada dokumennya apa yang harus dilengkapi, instrumennya belum dianalisis, berarti kan belum bisa sesuai dengan SKP. Nah alternatif solusinya apa? Alternatif solusinya yang jelas loh ya. Alternatif solusinya memberikan pembinaan bisa Bu? Ini SKP pengawas yang tidak tertata atau SKP guru? Ayo baca dulu. Mas. SKP pengawas kan? Berarti lebih ke dirinya kan? Iya. Nah berarti apa yang harus diberikan solusinya? Ini kan lebih ke dirinya sendiri. Pembinaan. Latihan. Pembinaan sama siapa kalau pengawas? Perbanyak istighfar Bu. Pelatihan pengisian SKP Bu. Pelatihan pengisian SKP. Permasalahannya pada pengisian SKP atau penghimpunan data? Coba dibaca. Penghimpunan data. Pengimpunan data. Berarti alternatif solusinya apa kalau pengawas datanya nggak terhimpun? Melengkapi data ya. Betul, melengkapi data, tapi supaya tahun yang akan datang tidak berulang, pengawasnya harus mengidentifikasi data yang sudah lengkap dan mengidentifikasi data yang belum lengkap. Alternatif solusinya apa? Ayo. Apa? Analisis data Bun. Saja pengarsipan data misalkan membuat apa sih pengarsipan data atau apa sih bahasanya tuh? Pengadministrasian. Ya, inventarisasi. Kan ada pengawasan Kak. Ada elektronik pengawasan kan? Oh, ya. Itu pengadministrasian. Permisi Bu, permisi. Ini bertanya lebih jelas lagi tentang analisis hasil pengawasan ini. Mohon maaf Bu pengawas, bisa? Ya, saya masuk. Pengawas boleh. Bisa saya masuk? Bukan pengawas. Ibu. Mohon maaf. Bisa masuk. Ya, bisa saya masuk Bu? Boleh dong. Oke. Ini kasus yang kita mau bahas sekarang, penyusunan ke SKP. Data belum sesuai SKP. Data yang dimaksud di sini yang data yang mana? Ini tergantung karena ada dua unsur di situ.
ada unsur pokok, ada unsur penunjang. Nah, kalau unsur penunjang kan data ada juga unsur pengembangan diri misalnya. Nah, itu jadi sesuai unsur apa yang mau unsur apa yang belum lengkap di situ sehingga disesuaikan pada kolom alternatif solusi. Kan banyak unsur yang mau diamati di situ untuk mengisi kolom alternatif solusi. Jadi kalau penyusunan SKP dijadikan aspek materi supervisi dalam penyusunan program pengawasan, maka kita pikirkan 3 unsur tadi. Ya, mana yang lengkap di situ, mana yang tidak. Jadi kalau yang tidak lengkap, ini yang perlu ditinjau lebih jauh seperti apa memberi solusi. Ini kan terhambatnya data pelaksanaan tugas tahun sebelumnya, ini kan belum terhimpun lengkap dan catatan pelaksanaan tugas belum sesuai dengan SKP. Nah, kalau dilihat dari permasalahan ini, kan bisa saja pengawas kan ada surat melaksanakan tugas ya, STMP atau apa sih pengawas itu kan ada kan? Bisa saja itunya yang belum lengkap atau inventaris pengawas terhadap kegiatan yang dia ikuti juga tidak tertata kan di sini banyak. Kan banyak kan kalau di sini Bapak Ibu mau rinci lebih rigid mau penunjang atau apa atau utama ya silakan saja, cuma kan jadi detail yang paling tahu kan pengawas kalau penyusunan program pengawasannya karena data di atas tidak disajikan mana penunjang mana utama sehingga kita garis besar saja bahwa dia terkait dengan penyusunan SKP. Tapi permasalahannya lebih kepada pengadministrasiannya, betul nggak? Karena data kan tidak terhimpun karena data tidak terhimpun. Betul, karena tidak terhimpun kan bisa jadi ini pengawas kerja aja melaksanakan pengawasannya tapi administrasinya dia lupa. Iya, betul. Nah kan, bisa seperti itu kan? Nah, berarti solusinya apa? Ya, administrasi alternatif kegiatan. Solusinya itu administrasi. Iya, Bang, administrasi. Misalnya SKP, administrasi. SK yang harus dikumpulkan. Nah, berarti atau laporan atau ini laporan kegiatan. Meminta asisten untuk pengawas pengadministrasiannya. Jadi pengawas taunya kerja administrasi ada penanggung jawabnya sendiri kan bisa saja. Artinya kan solusi-solusi yang bisa diinginkan kan bisa saja kan di alternatif solusi itu cakap aja. Boleh disebutkan di alternatif solusi boleh gitu kan. Bisa saja ada satu orang non ASN katakanlah ya non PNS yang memang membantu untuk mengadministrasikan tugas pengawasan. Itu maksudnya eliminasi solusinya ya. Bisa pengawasan ada kan pengawasan? Ada Bu, salah satu namanya Kobokolek. Nah, di situ ada termasuk data-data yang harus dikumpulkan kan, melaksanakan pembinaan, keperluan datanya apa? Ada kan? Nah, itu kan banyak alternatif solusinya. Taruhlah, misalkan di sini saya tulis pengawasan, ya kan? Maksimalkan penggunaan pengawasan, misal. Terus, alternatif solusi. Kan? Apalagi misalkan pengadministrasian file yang lebih tertata lebih. Kalau itu kan solusi tapi belum kelihatan. Iya masih. Kan? Membagi file-file sesuai dengan membagi folder atau